Obesitas. Obesitas merupakan kelebihan berat badan akibat terdapat penimbunan lemak yang berlebihan daripada yang diperlukan oleh tubuh. Faktor utama penyebab obesitas adalah ketidakseimbangan energi antara energi yang masuk dan energi yang keluar. Energi yang masuk adalah jumlah energi berupa kalori yang didapatkan dari makanan dan minuman. Sedangkan energi yang dikeluarkan adalah jumlah energi atau kalori yang digunakan tubuh dalam beraktivitas sehari-hari. Faktor lain yang menyebabkan obesitas juga bisa berasal dari aktivitas fisik yang kurang, perubahan gaya hidup, serta pola makan yang salah. Penanggulangan dan pencegahan obesitas ini tidak dapat dilakukan secara instan. Tahapan demi tahapan dapat dilakukan dengan perlahan dengan konsisten agar hasil yang diharapkan dapat terrealisasi. Makanan-makanan dengan nilai gizi yang tinggi, makan makanan tinggi serat, jangan lupa sarapan, dan ubah piring makanan makan yang besar menjadi piring makanan yang secukupnya. Berikut salah satu olahraga yang dapat dilakukan untuk kendalikan obesitas. Dengan melakukan gerakan olahraga sit up sebanyak 30 kali dengan gerakan yang berulang-ulang. Melakukan gerakan push up dapat mengurangi terjadinya obesitas pada tubuh kita. Kita juga dapat melakukan gerakan yang simpel seperti jogging dengan gerakan melangkah sambil mengayunkan kaki ke depan secara bergantian. Selanjutnya, kita dapat melakukan gerakan pull up dengan mengurangi terjadinya obesitas dengan berdiri tegak dan badan tetap berada di bawah mistar atau palang yang kita gunakan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mmHg. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mmHg. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat dengan tajam. Diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan. Dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko penyebab hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak. Mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur, karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat.
Dari semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan ataupun gejala. Namun biasanya keluar berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebab terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Olahraga apa yang efektif agar darah kita tetap normal dalam kondisi terbaik? Tips olahraga untuk kendalikan penderita hipertensi. Yang pertama adalah berikut olahraga yang dapat kita lakukan dengan cara berjalan kaki. Hal yang simpel yang bisa dilakukan hampir di setiap orang, apalagi untuk orang-orang dengan status gizi yang lebih dan obesitas, atau bahkan obesitas yang ada pada orang tua juga. Salah satu olahraga yang dianjurkan untuk penderita hipertensi yaitu yoga. Yoga salah satu gerakan yang memiliki pergerakan yang aktif pada tubuh sehingga aman bagi fisik dan membantu dari sisi lain yaitu stres bagi tubuh kita. Apakah jika kita telah melakukan olahraga tersebut hipertensi akan kembali normal? Untuk usia muda seperti kita atau usia produktif tanpa penyakit lainnya, olahraga menjadi salah satu pilihan utama untuk mengatasi terjadinya hipertensi. Bahkan, kita dapat mengatur pola makan dan lifestyle yang benar. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi bagaimana sih caranya? Gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita. Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikosis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosine trisulfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap bagi energi tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan merubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenesis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus penderita diabetes bisa mengalami suatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa memulai olahraga. Berikut salah satu contoh olahraga yang dapat dianjurkan dan dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya diabetes. Yang pertama, kita juga bisa memulai olahraga dengan melakukan gerakan berjalan kaki selama 30 menit secara rutin untuk mengurangi terjadinya diabetes. Hal lain, olahraga renang juga bisa dilakukan dengan 3 kali seminggu selama 30 menit dengan intensitas tinggi, juga dapat mencegah kendali terjadinya diabetes pada tubuh.